Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil asin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat sehat walafiat dan bertemu saat ini dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita ikrarkan dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Demikian, mudah-mudahan berkah sholawat tersebut kita mendapatkan syafaatnya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami bersilaturahim kepada saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih Channel dengan harapan mendapat ridho dari Allah dan ingin berbagi, dan mudah-mudahan ilmu yang ingin kami bagikan juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun judulnya adalah sangat penting. Nasihat Abu Dzar radhiyallahu an tentang sholat duha. Saudaraku jamaah Al-Fatih Channel, bagi yang sudah mendawamkan sholat duha, saudara berarti sudah bisa bersedekah setiap hari. Kalau rutin sama dengan 360 sedekahan. Ya, ini sebagai penggantinya adalah sholat duha 2 rakaat. Nah, sekarang ingin kami sampaikan pesan dari Abu Dzar, nasihat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu tentang sholat duha. Apa kira-kira itu? Tentu ini juga ada maksud dan tujuan menambah pengetahuan tentang sholat duha dan bagaimana fadilahnya dan seperti apa nasihat Abu Dzar radhiyallahu anhu tersebut. Zaid Aslam dari Umar, beliau bertanya, nasihatilah aku hai paman Abu Dzar. Lalu jawab Abu Dzar, terimalah nasihatku ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Pelaku sholat duha tidak termasuk golongan manusia yang lupa, sekalipun hanya 2 rakaat saja. Ya. Besok itu akan ada orang yang dianggap oleh Allah sebagai orang yang lupa ketika menjelang ajalnya, sehingga dia itu tidak mendapatkan hidayah
untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini orang yang mendawamkan sholat duha, kecuali setiap hari diibaratkan bisa melakukan sedekah sebanyak 360 kali, maka di sini pun ada hikmah yang lain yang belum diketahui, bahwa orang tersebut besok menjelang matinya akan digolongkan kepada orang yang tidak lupa untuk membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kecuali bisa ibarat orang bersedekah 360 kali, yang melakukan duha itu juga besok akan dimasukkan golongan orang yang tidak lupa untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa neraka dan menyelamatkan manusia untuk bisa sampai ke surganya Allah. Allahumma amin. Nah, sekarang kalau melakukannya 2 kali tadi, lantas yang berikutnya Abi Dzar masih memberikan nasihatnya lagi. Dan yang melakukan 4 rakaat sholat duha, pelakunya dimasukkan ke dalam golongan ahli ibadah. Nah, orang yang ahli ibadah ini juga akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah besok ketika sudah meninggal. Yaitu ahli ibadah dijadikan satu. Nah, ahli maksiat juga dijadikan satu. Maka ikutilah pesan Abu Dzar ini untuk ikut menjadi golongan ahli ibadah kalau bersolat sunnah duha 4 rakaat. Lantas mari kita lanjutkan lagi pesan Abu Dzar yang berikutnya. Dan yang melakukan sholat duha 6 rakaat, ia akan selamat dari laku dosa pada hari tersebut. Orang yang melaksanakan sholat duha 6 rakaat, ia akan diselamatkan pada hari itu dari perbuatan dosa. Nah. Kemudian berikutnya lagi, sedangkan yang melakukan sholat duha 8 rakaat, ia akan diberi bangunan gedung di surga. Al-Hadis. Jadi jelas fadilahnya, keutamaannya orang yang sholat duha. Yang 2 rakaat tadi digolongkan orang yang tidak lupa untuk membaca kalimat tauhid ketika menjelang ajalnya. Kemudian yang keempat digolongkan orang yang golongan orang yang ahli ibadah. Yang keenam akan dijaga dari perbuatan dosa pada hari itu, dan yang melakukan selama sebanyak 8 rakaat akan diberi bangunan gedung di surga. Nah, masih dilanjutkan lagi, ditambah oleh Abi Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, di surga ada pintu yang bernama Babud Duha. Apa itu? Babud Duha itu, babud itu artinya pintu. Duha itu sholat duha. Jadi besok kelak diseru oleh pelaku sholatnya. Kelak diseru atau pelaku sholat duha tadi, hai orang-orang yang selalu melakukan sholat duha, inilah pintu kalian, silahkan masuk ke dalam surga. Orang yang rajin mendawamkan sholat duha, maka besok di surga sudah
berikan pintu khusus, yaitu babud duha. Pintunya orang-orang, pintu surga yang namanya babud duha, yang dikhususkan untuk orang-orang yang selalu mendawamkan sholat duha. Alhamdulillah, itu luar biasa. Masih ditambah lagi, sholat itu diumpamakan seseorang tengah mengetuk pintu rumah raja. Dan orang yang sering mengetuk-ngetuk, maka tidak lama lagi akan dibukakan pintunya. Sungguh luar biasa. Jadi sholat itu ibarat seseorang yang tengah mengetuk-ngetuk pintu rumah raja. Maka lama-kelamaan maka akan dibukakan pintunya. Ya, raja di raja siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih punya hajat, maka perbanyaklah untuk mendawamkan sholat duha. Soal itu, sholat duha itu akan menjadi pembuka pintu rizki. Ya, tidak hanya itu yang di akhirat seperti itu, tapi di dunia juga akan dilancarkan rizkinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua, menambah pengetahuan agama dan bisa menginspirasi untuk kita melaksanakan, mendawamkan sholat duha setiap pagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tambah berkahnya dalam beribadah. Kalau ada kekurangan, tentu kami yang salah. Kalau ada benar, itu tentu Allah yang benar. Akhir kalimat, mari kita akhiri dengan membaca sholawat agar kita doanya juga dikabulkan dan mendapatkan berkah yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.